hebat, kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri, yaitu topik terbaru di platform Merdeka Mengajar. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas adalah topik implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas. Pada topik ini terdapat 5 modul. Modul yang pertama, identifikasi dalam PBD. Modul kedua, refleksi dalam PBD. Modul 3, apa dan mengapa perencanaan berbasis data. Yang keempat, benahi dalam PBD. Dan yang kelima, implementasi program dalam PBD. Untuk yang pertama, kita ke modul yang satu dulu, yaitu identifikasi dalam PBD. Terdapat 2 materi. Materi yang pertama, langkah penting mencapai perubahan bermakna. Dan materi yang kedua, tahap identifikasi Dikdasmen. Kita ke materi yang pertama, langkah penting mencapai perubahan bermakna. Setelah menonton video, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, berikut ini merupakan tahapan utama dalam menyusun perencanaan PBD, benahi, identifikasi, refleksi. Manakah urutan yang sesuai? Jawabannya adalah yang pertama identifikasi dulu, setelah itu refleksi, kemudian benahi. Klik jawab dan lanjut. Setelah itu kita ke cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, kesulitan apa yang Anda alami saat hendak mencari tahu kondisi satuan pendidikan selama ini? Jawabannya adalah, kesulitan yang saya alami selama ini saat hendak mencari tahu kondisi satuan pendidikan adalah saat melakukan kegiatan identifikasi dengan melihat data-data yang dimiliki satuan pendidikan. Saya merasa kesulitan untuk mengetahui kondisi yang dialami dengan banyaknya data sebagai referensi untuk menganalisis data tersebut sebagai acuan dalam menemukan kelemahan dan akar masalah yang ada di satuan pendidikan. Dengan banyaknya data referensi tersebut, membuat saya maupun pemangku kepentingan lain bingung dalam menentukan indikator prioritas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bisa jadi, upaya pembenahan yang selama ini dilakukan bukan merupakan akar masalah yang terjadi, sehingga masalah tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi dengan sumber daya yang terbatas di satuan pendidikan, berdampak pada kurang maksimalnya pembenahan yang selama ini dilakukan. Nah, setelah adanya rapor pendidikan, kita sudah tidak bingung lagi untuk mencari referensi ataupun acuan untuk melihat kondisi di satuan pendidikan. Nah, kemudian setelah itu klik simpan. Kemudian ke materi berikutnya, yaitu materi kedua, tahap identifikasi Dikdasmen. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal di bawah ini, manakah tahapan PBD pada jenjang Dikdasmen? Tahapannya adalah unduh profil pendidikan, isi RKT, kemudian laporkan RKT dan RKAS. Klik jawab, kemudian lanjut. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, hal-hal penting apa yang Anda pahami tentang proses memahami kondisi satuan pendidikan berdasarkan materi ini?
Jawabannya adalah, dalam proses memahami kondisi satuan pendidikan berdasarkan materi ini, yang penting yang saya pahami adalah dengan mengidentifikasi perencanaan berbasis data, PBD, yang ada pada rapor pendidikan. Hal tersebut diawali dengan mengunduh profil pendidikan, lalu memetakan indikator dari setiap dimensi yang bermasalah. Setelah itu, fokuskan permasalahan yang ada terhadap indikator prioritas, kemudian menetapkan indikator yang akan diintervensi. Satuan pendidikan bisa memilih maksimal 5 indikator layanan yang akan dibenahi. Namun, satuan pendidikan bisa memilih lebih dari 5 indikator apabila memiliki sumber daya yang memadai. Setelah itu, kita klik simpan. Setelah mengerjakan materi 1 dan kedua, kita langsung kerjakan post test. Mulai kerjakan post test. Terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan benahi? Jawabannya adalah menyusun program dan kegiatan. Selanjutnya, soal kedua, apa yang dimaksud dengan tahapan identifikasi? Nah, pada tahapan identifikasi itu yang tepat adalah A. Memilih dan memetakan masalah. Selanjutnya, indikator prioritas. Di soal ketiga, yang pertama dimensi D, kualitas pembelajaran. Yang kedua dimensi A, kemampuan literasi. 3 dimensi D, kepemimpinan instruksional. Dan keempat dimensi A, indeks karakter. Dari keempat indikator prioritas di atas, manakah yang termasuk ke dalam indikator prioritas Dikdasmen? Nah, pastinya yaitu yang dimensi A, kemampuan literasi, dan dimensi A, indeks karakter. Jadi jawabannya yang C, 2 dan 4. Selanjutnya, pada soal keempat ini ada 4 pernyataan. Nah, jadi kita diminta mengurutkan langkah-langkah identifikasi yang sesuai. Nah, jadi ketika kita telaah, itu untuk mengurutkan langkah-langkah identifikasi yang pertama adalah unduh profil pendidikan. Setelah itu, memetakan indikator yang bermasalah, lalu memilih 5 indikator prioritas yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, dan yang terakhir, memilih 5 indikator yang akan diintervensi dengan merujuk pada indikator prioritas dan indikator yang bermasalah. Nah, jadi yang sesuai itu adalah yang B. 1, 3, 4, 2. Kemudian kita cek ulang jawaban. Lalu klik kumpulkan. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.